Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, masih diberikan nikmat hidup. Banyak teman kita, saudara kita, bahkan yang usianya di bawah kita sudah meninggalkan kita, ya. Sekali lagi, syukuri nikmat hidup sehingga dikasih kesempatan datang ke Mekah. Yang kedua, syukuri nikmat sehat. Betapa banyak yang kelihatannya sehat, tapi ketika beribadah susah karena ternyata dia sakit. Jadi dengan sehat ini juga semuanya bisa lancar ibadah. Dan nikmat sehat ini nikmat yang sering dilupakan, ya. Nikmat sehat, nikmat sempat itu sering dilupakan. Dan yang tidak kalah penting, karena ini yang paling penting, harta yang paling berharga, nikmat iman, nikmat iman. Jadi awas datang ke Mekah bukan malah jadi musyrik, ya. Naudzubillah. Kita kesini bukan nyembah batu, kita kesini bukan nyembah Hajar Aswad, bukan. Kita datang ke sini diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak usah kita nyari-nyari kain kiswah digunting sembunyi-sembunyi, naudzubillah. Kita ini datang ke sini untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kata Allah harus ke sini, ya ke sini. Karena ini bagian daripada rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Kalau haji akbar kita belum ada panggilan karena antriannya susah, ya. Biayanya juga tidak murah, maka tidak ada salahnya ulama sepakat boleh kita umroh dulu sebelum haji. Dan ketika umroh ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk ibadah haji, ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Kita semua mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak kita juga soleh dan solehah, sukses juga, ya. Sesuai kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita ingin sukses di dunia. Jadi bukan orang baik meninggalkan dunia, pulang umroh itu bukannya rajin kerja, ayo duha tiap hari, usaha enggak, ya. Ini bukan baik loh. Jadi mohon maaf. Jadi jangan sampai harusnya pulang umroh meningkat etos kerja, malah pulang umroh ini karena merasa udah umroh enggak mau kerja gitu. Ini hati-hati, jangan salah paham. Justru doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita ingin hasanah. Artinya kita diperintahkan oleh usaha, apalagi kita punya kewajiban. Seorang suami itu punya kewajiban, punya anak, punya istri, ya. Bahkan bukan hanya kewajiban mencegah dari neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, tapi juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, punya kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan tentunya. Makanya ibu-ibu juga jangan mendorong suaminya ke neraka dengan menuntut berlebihan. Suami tidak mampu, kita tuntut, saking sayangnya seorang suami apapun dilakukan. Akhirnya ya ramailah judi online dan lain sebagainya. Ini efek daripada tuntutan yang terlalu tinggi, membuat suami karena saking sayang apapun dilakukan. Naudzubillah. Karena ini semuanya akan celaka. Naudzubillah summa nalhimin dalik. Sekali lagi saya ulangi. Jadi kita semua bersyukur, ya, bersyukur dan tetap jangan melupakan konsep keseimbangan dunia dan akhirat. Bukan orang baik meninggalkan dunia untuk akhirat, apalagi meninggalkan akhirat untuk dunia. Tetap aja di dunia ini adalah sebagai jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tidak bisa menahan Bapak Ibu, ya. Seandainya misalkan mau pulang dulu, ya, mau bersih-bersih dulu, mempersiapkan maghrib, silahkan, ya. Kalau mau itikaf di sini sampai maghrib sampai isya juga mangga. Cuman informasi begini, satu, takutnya tadi lupa. Bagi yang sudah mendaftarkan badal di kantor itu pasti akan dilaksanakan, ya. Dilaksanakannya di umroh yang kedua, di umroh yang kedua. Nanti divideokan, akan mendapat sertifikat, ya, akan mendapat sertifikat. Jadi insya Allah mungkin ada yang oleh saya dilakukan. Memang mohon maaf kemarin belum ada konfirmasi, tapi sekarang udah ada konfirmasi.
tapi dilakukan di umroh yang kedua. Kemudian untuk yang menukar uang di kantor juga insya Allah malam ini, karena kalau mintanya pecahan kecil-kecil agak sulit nukernya itu. Jadi insya Allah malam ini diberikan ya. Sekali lagi, untuk yang sudah mendaftar badal jangan khawatir, pasti dilakukan. Baik oleh saya, ada Ustadz Nadine ataupun tim ambasador di sini. Nanti di sertifikat juga akan ketahuan. Kemudian bagi yang mau wakaf Al-Quran, ya, saya nanti daftarnya manual dulu, supaya tidak ramai di grup. Tapi nanti semua akan dicantumkan di grup berapa orang yang wakaf, ya, dan dokumentasi. Ini bagi yang mau, ya, tidak memaksa. Kita hanya ada sebagai solusi bagi yang bertanya bagaimana kalau ingin mewakafkan Al-Quran. Mau sendiri juga silakan, ya. Mau belanja silakan, tapi kalau memang susah, takutnya Qurannya palsu, ya, kita memfasilitasi biayanya 50 real, tapi nanti jangan di sini. 50 real. Mungkin di tokonya tidak 50 real, kurang dari 50 real, tapi itu adalah harga umum travel, ya, karena yang sisanya itu bagi jasa untuk membeli, memastikan yang asli, kemudian mendoakan, mengirim ke sini. Kan kalau banyak berat juga begitu. Kemudian, nah untuk umroh yang kedua, kemarin sudah diwanti-wanti, ya, kalau sambil ziarah kan capek. Kalau ke Ja'ronah capek, jadi pulang dari Ja'ronah makan siang langsung tawaf, itu pasti kebayang capek. Siang jam 2-an, pas panas. Maka kemarin ada alternatif untuk dipindah ke hari yang lain. Ya, saya juga belum ngambil solusi untuk umroh yang kedua ini. Tapi kalau seandainya dipindah ke hari yang lain, konsekuensinya ada biaya bis itu 30 real. Di buku kan ada semuanya diatur kan. Seandainya mau sewa bis, parkiran ke Tanim, itu 30 real per orangnya. Dan itu pun tidak wajib bagi yang mau saja. Cuman tugas kami, mau 3 orang, mau 4 orang yang umroh kedua, pasti kami dampingi gitu maksudnya. Ya, meskipun ini di luar paket program, di luar paket. Itu ya Bapak Ibu. Tadi ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Barangkali itu, takutnya mumpung masih ada waktu buat istirahat. Maghrib jam berapa? Jam 7 kan? Jam 7. Sekarang, jam 7 lebih 3. Sekarang masih jam 5. Tapi kalau telat maghrib ke sini,